Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Mayat pria ditemukan di kebun pisang Desa Bulurejo, Kabupaten Pringsewu. Penderitaan warga korban banjir Bandar Lampung, bantuan 1 nasi bungkus untuk 1 rumah. Makam janin hasil aborsi di perkebunan Kemiling Bandar Lampung dibongkar polisi. Puluhan warga di Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang, Rabu siang memblokade jalur truk yang mengangkut buah sawit milik PT Prima Alumga dari area perkebunan ke pabrik. Jalan ditutup dengan batang pohon sehingga truk tidak bisa lewat. Masa mengatasnamakan berasal dari desa penyangga atau sekitar perusahaan perkebunan sawit, yakni Desa Sukabakti, Aji Mesir, dan Sumberjaya. Blokade jalan tersebut buntut dari ditangkapnya seorang warga yang dituduh mencuri brondolan atau buah sawit yang rontok dari pohon di lingkungan perkebunan perusahaan. Massa menuntut polisi dan perusahaan segera membebaskan teman mereka. Masyarakat yang ditangkap mencari brondolan. Brondolan itu dalam arti itu limbah sawit atau limbah TBS yang diambil oleh perusahaan ditimbun. Makanya masyarakat desa penyangga ini tidak dapat kompensasi CSR maupun ini gaji apapun dari masyarakat, akhirnya ngambil brondolan. Jelas Pak, kami ngambil brondolan untuk bertahan hidup untuk keluarga. Kemudian jadi tuntutan Aki sendiri warga menuntutkan supaya perusahaan tidak ada penangkapan maupun ini untuk masyarakat dilarang mengambil brondolan karena brondolan itu limbah. Dan masyarakat supaya desa penyangga itu dikasih pekerjaan melalui masyarakat kontraktor kayak pruning batang sawit, buah pemanen, dan brondolan khusus supaya menjadi kontraktor, itu tuntutannya. Blokade jalan dibuka setelah dimediasi polisi dan petugas keamanan perusahaan. Sebelum membubarkan diri, massa mengancam akan menggelar aksi serupa jika dalam 3 hari mendatang temannya belum dibebaskan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Penolakan rencana penerapan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu kian masif. Rabu siang ratusan pegawai honorer berstatus R2 dan R3 di Lampung Barat berunjuk rasa di kantor bupati setempat menuntut segera diangkat jadi P3K penuh waktu. Yang saya katakan ini, kita ngomong selama ini kita. Honorer R2 diangkat setelah 1 Januari 2005. Lalu honorer R3 masuk setelah 2015 dan masuk basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mereka berasal dari berbagai sektor dan berharap kesamaan hak. Karena ada yang telah bekerja selama puluhan tahun. Tuntutan kami tidak banyak, Pak. Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya menuntut angkat kami P3K penuh waktu. Bayar pengorbanan kami selama ini. Tolong kunci data yang ada di BKN sekarang. Jangan sampai ada orang-orang yang masuk sehingga kami orang-orang lama tersingkirkan kembali. Pengangkatan P3K jadi kewenangan pemerintah pusat. Pihak Pemda berjanji akan memperjuangkan para honorer bisa diangkat jadi P3K penuh waktu.
Yang pertama, bahwa adik-adik sekalian nanti menjadi tuntutannya diangkat menjadi P3 penuh, nanti kita rapat semua ya, yang 15 orang sudah perwakilannya di atas. Ya. Jadi nanti ada 15 orang perwakilan kita rapat di atas. Nanti kawan-kawan dari 15 orang menyampaikan kepada seluruh perwakilannya yang hadir pada hari ini, ya supaya informasinya jelas. P3K paruh waktu merupakan kebijakan atas rencana penghapusan tenaga honorer yang hingga kini belum dijalankan pemerintah. Honorer berstatus R2 dan R3 dijanjikan akan diangkat jadi P3K paruh waktu dengan jam kerja dan gaji yang tidak penuh. Penghasilan P3K paruh waktu akan lebih kecil dibanding P3K penuh waktu. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Memang baru juga. Tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dan DVI Bidokes Polda Lampung Rabu pagi membongkar atau mengekshumasi makam janin bayi di sebuah perkebunan di Kelurahan Sumber Agung, Kemiling. Janin bayi tersebut sengaja digugurkan oleh orang tuanya yang merupakan pasangan muda-mudi yang belum menikah. Pembongkaran makam untuk mencari barang bukti. Pada penyidikan ditangkapnya pemuda berinisial BL dalam kasus pencabulan terhadap P 12 tahun hingga hamil dan kemudian mengaborsi janin bayinya. Pada kasus ini, korban yang sekaligus ibu janin bayi berstatus sebagai saksi pelapor. Menurut polisi, penguburan janin bayi hasil aborsi tersebut terjadi pada Oktober 2023 dan kasusnya baru terungkap oleh orang tua korban pada pertengahan Januari. Orang tua korban kemudian melaporkan pacar putrinya ke polisi. Kalau kaitannya pembongkaran jenazah ini tadi ekshumasi ini memang dalam pengumpulan alat bukti kita ya, karena memang proses sudah naik ke proses penyidikan. Ini dugaan apa nih? Dugaannya tindak pidana aborsi. Aborsi. Oh, itu memang sudah direncanakan untuk lokasinya di sini oleh terduga pelaku ini. Bukan direncanakan, kalau menurut pengakuan dari yang mengaborsi atau menjadi pelakunya nanti, itu memang mereka mencari tempat untuk menguburkan jenazah. Itu menggunakan obat nih. Dari pengakuannya ya, keterangan saksi-saksi itu menggunakan obat, tapi akan kita dalami kembali. Ini dugaan hasil hubungan gelap nih. Bukan hubungan gelap ya, memang hubungan asmara ya. Memang pacaran. Ya. Tersangka BL kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu tersangka lain yang terlibat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.